وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي المحبوب سيدي عدد القلوب وسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محبوب سيدي حداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد محبوب سيدي هداد القلوب ووسيلتنا إلى الله المعبود وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب الثواب وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد
Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli syuhud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hormati, kita muliakan bersama pengasuh daripada Majelis Ta'lim Haddadul Qulub pada Mang Darussalam Habib Hamid Barak Baram beserta keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah kepada mereka, rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat insyaallah. Mudah-mudahan kita jamaah Majelis Ta'lim Haddadul Qulub khususnya dan juga keluarga, mudah-mudahan dengan senantiasa kita kumpul di majelis menuntut ilmu dengan keberkahan ini semua, dengan keberkahan sholawat, insyaallah umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, penyakit kita diangkat disembuhkan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan senantiasa mudawamah sekolah dalam hal yang baik, ditutup akhir hayat dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah melewati daripada 10 hari yang mulia daripada bulan suci Muharram. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, amal-amal baik sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW di hari-hari tersebut, terutama di hari Asyura, apa yang kita lakukan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus diberikan semangat di dalam beribadah, dikuatkan di dalam keimanan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Haddadul Qulub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita melanjutkan langsung kepada pembahasan kita, yaitu kitab fikih. Kali ini kami sinkronkan dari kitab Safinatun Najah dengan kitab Taqratus Sadidah, masuk dalam kitab bab auqatus shalah. Bab auqatus shalah ini artinya adalah bab mengenal tentang waktu-waktu sholat. Jadi sholat itu memiliki waktu, tidak sebasengan. Sholat mesti memiliki waktu, terutama sholat fardu, sholat wajib memiliki waktu masuk dan waktu keluar. Ada juga sholat mutlak yang bisa dilakukan kapan saja, ada nanti ada waktu yang diharamkan dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di sini mengenai tentang masuknya waktu sholat bagi sholat apa? Sholat fardu. Kita mengenal tentang azan. Azan ini menjadi tanda membantu kita untuk mengetahui masuknya waktu sholat dan keluarnya waktu sholat. Ini hanya berupa tanda, tapi azan juga disunnahkan. Hukumnya azan itu sunnah kifayah, sunnah yang dikuatkan. Azan dan iqamah, tahu azan sama qomat. Azan sama qomat. Bahkan tetap dianjurkan bagi orang yang sholat sendiri. Orang yang sholat sendiri atau orang yang sholat misalkan di masjid nih. Sudah kan ramai nih, udah kelompok pertama sudah selesai galau-galau. Nah, ada lagi kelompok yang kedua, kloter kedua bahasanya ini. Nak sholat berjamaah. Maka boleh azan, boleh lagi qomat, dianjurkan. Tapi azannya jangan terlalu keras, nanti dikira nah ini waktu sholat yang mana lagi ini. Pakai mic pula. Pakai mic pula ini. Nah, ini tidak dianjurkan. Jadi tetap dianjurkan, tapi tetap suaranya itu diringankan, dipelankan. Qomat tetap dianjurkan. Nah, ini pertanda masuknya waktu azan itu. Lalu apa yang dibahas? Azan ini yang ngaturnya siapa? Azan ini yang ngatur waktu azan ini, dengan ilmu apa? Lebih tepatnya ilmu falak. Ilmu falak menghitung waktu. Dan jelas juga ilmu fikih. Di situ dikaitkan masuknya waktu dan keluarnya waktu. Kalau misalkan nak bahas tentang azan, ya mungkin agak sedikit panjang. Namun kita sekilas kita akan bahas
Mungkin nanti akan datang sendiri babnya tentang azan, menjawab azan. Hukumnya apa? Hukumnya dianjurkan menjawab azan. Jangan kita bertele-tele, leha-leha, galak jawab azan. Nanti dapat ancaman di dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti timbul pertanyaan, jawab azan kalau misalkan di TV macam mana, di radio, di HP macam mana. Kalau itu memang muadzin yang mengumandangkan dan live, bukan rekaman, bukan ini, maka itu kita tetap dianjurkan menjawab. Tapi kalau yang diulang-ulang, bahkan bukan waktunya, tidak dianjurkan menjawab. Dan mungkin nanti ada babnya sendiri tentang azan, insya Allah akan datang. Sekarang membahas tentang waktu sholat. Nah ini kan tidak di semua tempat itu kita dapati ketika kita berada di satu tempat di situ ada azan. Ya, karena kita tidak mendengar azan sama sekali. Di HP kita dah bawa HP, ini dapat informasi tentang masuknya keluarnya sholat. Tidak terdengar azan. Maka kita harus pahami tentang masuk dan keluarnya waktu sholat. Kalau ada yang mengatakan, cak ini, oh kamu azan itu tidak wajib langsung sholat, kamu harus mengetahui dulu waktu. Azan ini sudah memudahkan kita mengetahui masuk dan keluarnya waktu sholat. Nah, kita harus lebih tahu lagi memang tentang betul-betul kapan sih masuknya waktu sholat dan kapan sih keluarnya waktu sholat. Nah, jadi azan hanya membantu dan sangat dianjurkan. Kalau misalkan ada yang nak sholat belum azan, aku nak sholat misalkan tadi waktu isya atau maghrib, kita nak sholat maghrib, tapi belum azan maghrib, mana boleh tidak? Kita nak sholat maghrib, tapi belum terdengar azan maghrib belum dikumandangkan, kita nak sholat maghrib boleh? Kalau kita mengenal betul-betul masuk waktunya maghrib itu kapan, keluar waktu asar itu kapan, boleh tidak kita ngerjakan sholat? Boleh dan sah saja. Kalau tahu, macam-macam. Ini jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Makanya perlu belajar. Jangan langsung udah sah kau belum azan ini. Maka dari itu azan ini sudah diatur dan sudah diperhitungkan. Jadi kita tidak payah lagi. Yang repot itu kalau kita tidak mendengar azan. Maka kita perlu tahu ilmunya. Kapan masuk waktu, kapan keluar waktu. Paham sampai sini? Nah, ini problem antara masuk waktu sholat, keluar waktu sholat, dan problem dengan azan tadi. Azan ini memang wong yang nak berilmu. Kalau sekarang sudah tersusun lemah. Ini yang kacau-kacau ini kadang pas waktu Ramadan malah tambah kacau. Pas buko belum masuk waktu lah beduk dulu. Nah ini apa sering terjadi seperti itu. Ini hati-hati hati-hati. Azan sebelum masuk waktu. Jadi azan itu kapan? Setelah masuk waktu. Berarti ada ilmunya dewe kan, masuk waktu itu kan kapan? Azan itu harus masuk waktu dulu baru azan. Jangan azan di luar waktu. Belum masuk waktu maghrib lah azan. Boleh tak? Dan dia tahu itu tuh belum masuk waktu, dia azan. Dia membohongi, mengelabui, menipu wong. Oh, haram dosa hukumnya. Memang sengaja dia. Kecuali memang dia tidak tahu. Ini dia tahu. Menipu dia. Ada kaget pembahasan di dalam kitab para ulama mengatakan seperti itu. Ini berarti dia menipu. Ini berarti dia membohongi orang Islam. Azan sebelum masuk waktu. Akhirnya wong sholat di luar sebelum masuk waktu. Seperti itu seperti itu. Jadi azan dewe ada ilmunya, ada waktunya. Sholat ada waktu masuk, ada waktu keluar. Yang azan juga tidak macam-macam, tidak ada sebasingan wong azan. Azan itu syaratnya lebih tepatnya seorang laki-laki tamyiz,
Terus juga apa namanya, kalau misalkan tidak berwuduk macam mana, belum bersesuci, sah dak azannya? Sah, tapi makruh. Jadi ini adalah tentang azan, sekilas tentang azan. Nah, aku ada bahas karena berkaitan dengan tentang bab waktu sholat. Baik, di sini akan kita bahas. Nah, itu cuma sekilas bayang tadi. Babu auqatis sholat, bab waktu sholat. As-shalawatul maktubah khamsun. Sholat 5 waktu, sholat maktubah, sholat yang diwajibkan, yang difardukan itu ada 5. Ya sudah tahu lah, zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar atau subuh. Waqad jama'allahu li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hatainil ayatain. Allah kumpulkan dalam 2 ayat. Qala ta'ala fa subhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun walal hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun aqimis sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Di dalam ayat yang kita baca tadi terdapat indikasi atau terdapat keterangan tentang 5 waktu sholat, tentang 5 sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, di sini lalu dikatakan lagi, langsung kita masuk masing-masing waktu sholat itu ada 5 waktu. Coba bayangkan, masing-masing waktu sholat. Zuhur, sholat zuhur ada 5 waktu, bahkan 6 waktu. Asar dan seterusnya seperti itu. Maksudnya macam mana? Waktu fadilah, waktu yang diutamakan sholat zuhur itu kapan? Awal waktu. Ada kaki waktu kedua, waktu ketiga, ada waktu yang dimakruhkan, ada waktu bahkan diharamkan. Nah ini, jadi masing-masing sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar, subuh itu memiliki waktu-waktu tadi. Kapan yang paling diutamakan sholat zuhur? Awal waktu. Kapan dimakruhkan? Kapan kita boleh-boleh saja? Kapan diharamkan untuk mengerjakan sholat? Di sini kita masuk langsung saja ke waktu sholat zuhur yang pertama. Waktu sholat zuhur, kenapa? Ini dikatakan dulu kenapa dinamakan zuhur. Di sini dikatakan di annaha tuf'alu fi waqtil dhahira. Karena zuhur itu dilakukan di waktu dhahira. Dhahira itu yang terang benderang, panas, terik. Makanya dinamakan waktu zuhur, tampak jelas. Nah, maka dinamakan zuhur. Wakila li annaha awwalu sholatin dhaharat fil Islam. Nah, kenapa sholat zuhur dinamakan zuhur? Karena sholat zuhur, sebagaimana riwayat, ada riwayat mengatakan sholat zuhur adalah awal sholat yang tampak, yang muncul di dalam Islam. Pertama kalinya sholat, yaitu sholat zuhur. Dan makna zuhur itu nampak, muncul. Pertama kali sholat dalam Islam yaitu sholat zuhur, maka dinamakan az-zuhur. Apa zuhur artinya? Tampak, jelas, muncul. Nah, ini hanya berupa pengambilan nama. Adapun waktu masuk sholat zuhur ayalah bizawali syamsi, tergelincirnya matahari. Sebelum tergelincirnya matahari ini ada namanya waktul istiwa. Pernah dengar? Waktul istiwa, di mana matahari berada di. Nah, tergelincir matahari, kaget baru masuk waktu zuhur. Bizawali syamsi, masuk waktu zuhur. Kapan keluarnya? Keluarnya waktu zuhur. Nah, idza shara zillu kulli syai'in mithlah, ketika menjadi bayangan setiap sesuatu semisalnya. Contoh, kita berada di tengah-tengah terik matahari. Kan ada itu bayangan kita pakai. Ketika masuk zuhur kan ada bayangan kita itu. Sampai bayangan itu tadi semisal tinggi seseorang yang ada di situ.
atau benda yang ada di situ, mesti ada bayangan. Bayangan dan itu semisal samo, samo, maka apa tadi? Keluar waktu zuhur. Keluar waktu zuhur. Keluar waktu zuhur. Berarti setiap keluar waktu sholat maka langsung masuk waktu sholat berikutnya. Paham? Otomatis. Paham? Contoh misalkan keluar waktu zuhur, berarti langsung masuk waktu asar. Asar keluar, berarti langsung masuk maghrib. Maghrib keluar, langsung masuk isya. Isya keluar, langsung masuk subuh. Seperti itu. Subuh keluar, waktu sholat lain lagi. Nah, di sini dikatakan, secara simpel, waktu sholat zuhur tadi apa? Tergelincirnya matahari, keluarnya ketika bayangan itu semisal yang dibayangkan tadi, yang menjadi fisik bayangan tadi itu. Di sini dijelaskan bahwasannya setelah kita mengetahui masuk waktu zuhur dan keluar waktu zuhur, tapi keluar waktu zuhur tadi selain bayangan istiwa, karena bayangan istiwa ini memiliki bayangan tersendiri sebelum adanya bayangan kita di situ tadi. Pokoknya berarti dilebihkan sedikit. Nah, ada batasannya. Ya, makanya kalau misalkan kita agak kerepotan, azan itu membantu, ya. Tapi tetap kita harus memahami. Karena kan kalau misalkan mendung, mamano. Kan kita ini kan keadaan cuacanya kan macam-macam. Benar enggak? Nah, kan kerepotan kita. Maka dari itu, waktu sholat zuhur itu, untuk melakukan sholat zuhur itu sendiri ada waktu-waktunya. Yang pertama waktu fadilah, waktu diutamakan melakukan sholat zuhur. Kapan? Awal waktu. Awal waktu sekiranya dia menyibukkan diri dengan asbabis sholat. Contoh dia nak nutup aurat, nak berwudu, nak jadi masalah, itu dilakukan semua, baru sholat. Itu waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama. Misalkan azan nih, masuk waktu zuhur. Langsung sholat setelah azan itu, setelah qomat, itu lebih utama. Dia mengerjakan dulu asbabis sholat, seperti dia nak wudhu dulu, nak sholat qobliyah dulu, nak nutup aurat dan segala macam, bersesuci dulu. Nah, itu masih di dalam waktu fadilah, waktu yang paling utama. Ini waktu yang paling utama itu di awal waktu. Nah, dan orang yang mengerjakan sholat di awal waktu maka akan mendapatkan fadilah, keutamaan, pahala yang besar, sebagaimana sabda-sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya jangan disalahkan, ini sholat awal waktu, udah lah, bagus, itu anjuran yang baik, anjuran yang baik, yang bagus. Tapi ingat, waktu zuhur itu ada lagi. Setelah waktu yang paling utama di awal waktu kedua kasarnya, ada waktu ikhtiar. Ada waktu ikhtiar dan waktu jawaz. Waktu boleh-boleh saja kita memilih untuk sholat zuhur. Sekiranya kita sholat masih ada waktu cukup melakukan sholat. Paham? Sekiranya masih ada waktu, kita masih bisa melakukan sholat zuhur. Tidak kita akhirkan sampai kalau kita sholat zuhur tidak cukup lagi. Ini kena baru. Apalagi dia sengaja mengakhirkan waktu model macam itu, hati-hati. Nah, sekiranya masih ada waktu sholat zuhur, masih aman. Di sini dilakukan, dijelaskan waktu memilih atau waktu boleh adalah dari awal waktu itu sendiri sampai batasan masih bisa melakukan waktu melakukan sholat. Waktu yang haram, ini pahami. Waktu haram ketika waktu sholat zuhur itu sendiri tidak tersisa kita nak sholat zuhur. Tidak cukup kita nak sholat zuhur. Tidak cukup untuk sholat zuhur. Ini waktul hurma, waktu haram. Berarti kalau waktu haram melakukannya dosa. Kecuali kaki ada uzur syar'i. Kemarin kan sudah ada uzur sholat kemarin di awal sudah dibahas. Uzur sholat apa ada lupa sama iya, sudah dibahas kemarin itu.
Lalu waktu udzur kapan? Waktu udzur sudah dibahas kemarin, keluar waktu sholat zuhur, masuk waktu asar. Begitu dia ingat, belum sholat aku diceknya zuhur, langsung dia segera sholat. Dia dianggap udzur kalau memang kemarin sudah kita bahas udzur sholat kemarin, gara-gara tidurnya yang model macam mana, gara-gara lupanya model macam mana, kelewat zuhur, maka dia langsung sholat, dia langsung sholat. Tapi kalau misalkan ada uzur, bolehlah dia tidak menyegerakan, tidak jadi masalah. Namun tetap dia wajib harus sholat. Lebih utama dia segerakan sholat dia yang ketinggalan. Apalagi dia meninggalkan sholat tanpa wajib dia kodok secara segera. Kalau masih dia tunda-tunda, dosa terus dia. Masih jual bakso, lah tahu udah sholat, masih terus goreng bakso, masih terus masak bakso. Lagi kami ini sayang terus baik. Makanya tempat yang berkah itu, rumah makan yang berkah, menutup tempatnya, menghentikan aktivitas ketika waktu sholat. Luar biasa, masih banyak tapi tempat-tempat yang model macam itu. Waktu sholat tutup dulu. Tidak ada melayani siapapun waktu sholat. 5 menit, 10 menit. Masya Allah itu. Sholat dulu. Pegawainya semuanya disuruh sholat, tutup ya. Kalau ada wong yang masih di dalam situ disuruh sholat, kau mantap ini. Berkah. Atau tempat bakso kawan kita menjual macam itu apa tidak? Nah, itu. Ini waktu sholat zuhur. Waktu daruroh, ada waktu daruroh sholat zuhur itu. Waktu daruroh bagi orang perempuan yang haid dan nifas, darurat dia. Apabila telah hilang pencegahnya, dia suci, maka dia harus segera sholat. Kemarin sudah kita bahas. Lalu sholat asar. Nah, masuk waktu asar, di sini dikatakan asar itu maknanya apa? Masa. Wal asri innal insana lafi khusr. Asar itu artinya apa? Masa, waktu, dahar. Dan di sini dikatakan lihat, sholat asar ini afdolus sholawat. Paling afdolnya sholat 5 waktu itu yang paling afdol adalah sholat asar. Namun tetap ada pendapat yang lain, ya sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat yang lain. Nah, ini paling utama. Di sini dikatakan sholat dari 5 waktu adalah sholat asar. Sholat asar disebutkan juga nama lainnya sholatul wusto, sholat yang berada di tengah-tengah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berada di tengah-tengah. Al-musyar ilaih fi qouli ta'ala, hafidhu ala sholawati was sholatil wusto wa qumu lillahi qanitin. Itu di dalam ayat. Di situ diterangkan ada kalimat wassolatil wusto. Menurut tafsir mengatakan bahwasanya itu sholat yang dimaksud adalah sholat asar. Namun banyak tafsir yang lain mengatakan waktunya masuk sholat asar ialah idza shara dhillu kulli syai'in mithlah. Ketika keluarnya waktu zuhur tadi. Waktu zuhur tadi keluar kapan? Ketika bayangan itu semisal sahis atau benda yang ada bayangan tadi itu, ukuran yang sama, lebih sedikit, masuklah waktu asar. Di sini dikatakan, masuknya waktu asar ketika bayangan itu semisal dengan apa yang fisik yang bayangan tadi itu dan lebih sedikit, baru masuk apa? Waktu asar. Keluarnya kapan? Terbenamnya sempurna matahari. Terbenam sempurna matahari. Di sini disebutkan biguru bikursis syams, dengan terbenamnya bulatan matahari. Terbenam galau-galau berarti habis waktu asar. Bagus. Ya. Lalu di sini dikatakan
Waktu asar juga memiliki waktu yang fadilah, yang paling utama. Seperti waktu zuhur tadi, yaitu waktu yang pertama, awal waktu. Dengan mengerjakan sebab-sebab sholat seperti menutup aurat, bersesuci, menunggu jamaah, sholat sunnah. Nah itu sudah masih di awal waktu, kecuali mandinya sejam 2 jam. Bukan di awal waktu lagi itu. 2 jam, 3 jam dari zuhur, berarti lama masuk asar itu. Di sini dikatakan waktu yang paling utama mengerjakan sholat asar ialah waktu yang awal waktu dengan mengerjakan sabab-sabab sholat. Waktu ikhtiar, waktu boleh saja melakukan, yaitu dari terakhir waktu fadilah sampai masiril likulli syai'in mithlaihi ay marratain. Sampai menjadi bayangan setiap sesuatu itu 2 kali lipat. Jadi ini, nah ini kan berada di tengah-tengah. Ini kan memiliki bayangan nih, memiliki bayang waktu zuhur tadi, misalkan waktu zuhur tadi. Ini kan ada bayangan sedikit waktu istiwa berada di tengah-tengah. Nah, masuk waktu tergelincir matahari itu masuk waktu zuhur. Ingat tak tadi? Waktu zuhur. Terakhirnya kapan? Bayangannya sama dengan fisik ini tadi, Ini terakhir waktu zuhur. Lebih sedikit masuk waktu asar. Waktu asar masuk. Kapan terakhir waktu asar? Terbenamnya matahari secara sempurna. Ini kan ada bayangan nih Mas ini. Waktunya tadi ini kan ada bayangan sampai 2 kali lipat. Bayangannya itu lebih panjang. Kalau dikira-kirakan, diukur, ini bayangannya 2 kali lipat dari fisik ini. Itu kalau semua itu masih bisa melakukan sholat asar lebih, atau bahkan tenggelam kalau itu sudah berarti lepas waktu asar. Maka dari itu di sini dikatakan beragam daripada waktu sholat asar. Waktu sholat asar dilakukan di waktu isfiroh. Isfiroh itu sudah menguning, itu sudah makruh. Waktunya boleh, melakukan boleh, tapi makruh sudah. Kecuali tadi itu kalau memang darurat syar'i. Lalu waktu itu tidak makruh. Kalau masih kuning tidak makruh. Tapi kalau sudah kuningnya hilang maka makruh. Kalau mendung repot pokoknya. Kalau daerah kita ini kalau mendung tidak kati lagi jingan-jingan mega itu. Nah, mega merah, mega kuning, mega apa? Hilang kalau mega mendung nih kan. Banyak ruko kita nyingok mana? Maka dari itu kita ini kalau misalkan di awal waktu tidak ada kesibukan, langsung lah tinggalkan kesibukan, sholatlah di awal waktu, karena itu waktul fadilah, waktu yang paling utama. Tidak usah ngurus yang lain-lain dulu. Sholatlah dulu, lemak entai. Itu. Pahalanya besar. Waktu haram, sudah sama cek sholat zuhur tadi. Waktu haram ini ketika tidak cukup lagi melakukan sholat. Tinggal 20 detik, baca sholat 20 detik. Iya, kalau sholat yang takut itu. Allah Akbar. Tidak nyampe 20 detik ceknya itu. Tinggal 10 detik lagi. Nah ini tidak cukup untuk melakukan sholat. Sengaja dia haram, dosa dia. Sadak sholatnya sabae dia. Tapi haram, berdosa. Nah, ada juga waktu uzur. Sholat asar ini ada waktu uzur. Waktu uzur kapan? Waktu sholat zuhur. Mana waktu sholat asar, waktu uzurnya sholat zuhur. Waktu sholat asar itu memiliki waktu uzur. Waktu uzurnya sholat asar dilakukan di waktu zuhur. Kita ingat ketika berpergian,
Boleh nggak jamak sholat asar? Sholat asar dilakukan di waktu sholat zuhur. Namanya jamak apa? Jamak takdim, memajukan sholat yang kedua, yaitu asar, ke sholat yang waktu yang pertama, yaitu sholat zuhur. Ini uzur. Apa namanya? Uzur. Uzurnya apa? Berpergi. Ini waktu uzurnya sholat asar dilakukan di sholat zuhur, di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Tadi sholat zuhur. Sholat zuhur memiliki waktu uzur. Waktu uzurnya sholat zuhur dilakukan di waktu asar. Namanya jamak apa? Zuhur dikerjakan di waktu asar digabung. Namanya jamak takhir. Ini waktu uzur. Kata uzur nggak boleh. Ketika ada uzur. Paham sampai sini ya? Jadi sholat zuhur memiliki waktu uzur dilakukan di waktu asar. Itu masalah jamak tadi. Sholat asar juga memiliki waktu uzur dilakukan di sholat zuhur, yaitu tadi jamak takdim. Ya, insyaallah. Simpel baik, yang penting masuk. Ya. Nah, kalau terlalu dalam kaki agak ini lagi melayang-layang pikirannya. Nah, ada juga waktu darurat. Balik lagi waktu darurat kepada perempuan yang haid dan nifas tadi ketika sudah hilang penghalangnya, sudah suci. Lalu sholat maghrib. Masuknya sholat maghrib di sini dikatakan dengan terbenamnya sempurna matahari tadi. Masuk waktu maghrib. Nah, kapan keluarnya? Dengan terbenamnya syafaqul ahmar. Mega merah. Mega merah. Gimana mega merah? Nah, wawa al-jumrah fil ufuq. Mega mata merah, Ini kan mata merah. Iya. Maka dari itu agak sulit kalau memang tidak terlihat. Maka kita pakai waktu, pakai jam, pakai adanya azan, Nah, selesainya atau keluarnya waktu maghrib itu terbenam hilangnya mega merah. Berarti masuk waktu Begitu juga sholat maghrib memiliki waktu-waktu. Yang pertama waktu fadilah, waktu yang paling utama. Dari awal waktu. Ingat, waktu sholat maghrib ini paling singkat. Paling singkat. Lebih utamanya waktu sholat maghrib ini melakukan dengan asbabus sholat, toharo, bersesuci, wudhu dan segala macam, tutup aurat, nunggu jamaah, itu cuma beberapa menit itu. Waktu sholat apa? Maghrib. Maka dari itu ada pendapat dalam qaulnya Imam Syafi'i itu, yaitu tadi yang kita temui sampai sholat isya jam berapa? Maghrib ke isya sekarang? Ada 1 jam? Maghrib ke isya sekarang? Lebih tapi yang paling utama itu tadi kita segerakan waktu sholat maghrib, karena waktu sholat maghrib itu begitu singkat. Begitu juga sholat maghrib ini ada waktu karoha, waktu yang makruh. Sampai kapan waktu makruh ini? Sampai tersisa waktu masih cukup sholat. Misalkan jam 7, sekarang ini kan 7 lewat 15 sekarang lewat 20-an Nah 7.15 misalkan, tidak nyampe 5 menit lagi, sebenarnya cukup baik sholat. Cukup. Namanya ini boleh saja tapi makruh. Boleh saja tapi makruh. Tapi kalau sudah ada cukup, balik lagi, waktunya bukan lagi boleh saja tapi makruh, tapi sudah berubah waktu haram, karena tidak cukup lagi untuk melakukan sholat. Paham sampai sini? Itu waktu haram. Waktu uzur? Ayo, waktu uzurnya maghrib, yaitu waktu isya. Waktu uzur maghrib itu waktu isya. Jamak apa? Sholat maghrib ditaruh di waktu isya, digabung dengan sholat isya, namanya jamak takhir. Karena maghrib dimundurkan ke waktu yang kedua, namanya jamak takhir. Nah,
Kaget sholat isya juga memiliki waktu uzur. Kapan waktu uzurnya sholat isya? Waktu maghrib. Karena waktu isya, sholat isya boleh dimajukan di waktu maghrib, digabung dengan sholat maghrib, namanya jamaah takdim. Karena ada uzurnya, salah satunya berpergian. Nah ini namanya waktu uzur. Ya. Selanjutnya, begitu juga waktu darurat itu tadi bagi orang yang haid dan nifas. Ya. Lalu sholat isya. Sholat isya, kenapa dinamakan isya? Dinamakan isya karena dia li awwaliz zolam, pertama kalinya kegelapan, maknanya isya itu. Atau di sini disebutkan definisinya wahiyya, sholat isya itu keterangannya atwalus sholawati waqtan. Sholat isya itu paling panjang waktu sholat. Coba dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang paling panjang waktu sholat? Sholat isya. Berapa jam sholat isya itu ke subuh? Paling panjang waktu sholat adalah sholat isya. Jadi santai bae Ustaz. Aku nih kaget bae sholat deket-deket bae jam-jam 3:30, jam 4 lewat. Masuk kaget pembahasan yang kemarin itu. Nah, di sini waktunya terbenamnya mega merah. Lagi jingoan Ustaz, makanya belajar terbenamnya mega merah dengan sempurna itu masuk waktu sholat isya. Kapan keluarnya waktu sholat isya? Terbitnya fajar sodik. Karena fajarnya ada dua, kaget. Ada fajar sodik. Namu apa ini? Fajar sodik itu fajar cahaya, sodik itu jujur. Dalam artian fajar ini ada dua, ada fajar yang jujur, ada fajar yang mudik. Ada fajar cahaya yang menyeluruh merata, itu namanya fajar sodik. Tapi kalau cuma sebatas sekilas dan waktunya hanya sesaat, itu namanya fajar kadhib, fajar yang bohong. Kadhib bohong, sodik benar, jujur. Dengan cahaya yang merata meluas, itu tandanya dan berkelanjutan. Nah, kalau fajar kadhib sekilas info, paham? Cahayanya sekilas dan juga memanjang sedikit. Itu. Yang lebih tepat adalah fajar sodik, maka di situ keluar waktu isya, masuk waktu subuh. Begitu juga waktu-waktu sholat isya ada beberapa waktu. Yang paling utama adalah waktu fadilah, waktu yang paling utama. Kapan waktu uzurnya sholat isya? Sudah tadi. Waktu uzur sholat isya yaitu waktu maghrib. Kapan waktu haramnya sholat isya? Waktu akhir waktu ketika sholat itu tidak cukup dilakukan, itu waktu haram. Boleh melakukan tapi makruh. Masih cukup melakukan mepet niat tapi. Jadi simpelnya macam itu. Berarti yang kita hindari apa? Yang kita hindari adalah makruh ini sama haram. Hindari. Jangan sampai akhir waktunya walaupun masih cukup. Atau bahkan tidak cukup, hati-hati masuk waktu haram. Paham sampai sini? Berarti yang paling kita dahulukan adalah waktu fadilah, awal waktu. Lalu waktu subuh. Di sini dikatakan waktu subuh masuknya yaitu tadi terbitnya fajar sodik. Dan waktu-waktunya ada waktu fadilah, waktu yang paling utama di awal waktu, dan seterusnya waktu ikhtiar, waktu boleh saja melakukan min awalil wakti ilal isfar daun yumkinuka fihi antumayyiza man biqurbik. Ada cahaya, sedikit cahaya yang masih memungkinkan kamu untuk membedakan orang yang di sekitarmu. Kalau di bawah lampu ya jelas, ini di bawah langit.
Kejingoan, nah ini, nah, berarti masih boleh melakukan kalau sudah terang benderang sudah lewat berarti habis waktu subuh. Nah, di sini dikatakan waktu boleh ya dan makruh ya, terbitnya atau munculnya merah-merah kan itu kan subuh itu kan ada merah-merah itu kan. Nah, apa kalau bahasa kita nih itu ufuk atau sunset atau sunrise. Model macam itulah pokoknya yang sekarang ya. Nah, muncul itu tapi masih bisa melakukan sholat, masih waktunya masih ada, maka ini waktu yang tidak makruh, tapi tidak mampu lagi, itu masih waktu yang makruh. Kalau tidak mampu lagi melakukan sholat, tidak cukup melakukan sholat, balik lagi seperti pembahasan tadi, yaitu waktu haram. Ya. Intinya modelnya macam itu. Waktu utama yang diingat waktu yang paling utama, waktu yang dimakruhkan, ya, waktu haram, waktu uzur, waktu darurat bagi mereka yang tadi itu haid dan nifas tadi itu. Ini keluarnya waktu subuh tadi kapan? Keluarnya waktu subuh di sini dikatakan kan kalau masuknya waktu subuh itu terbitnya fajar shodiq. Keluarnya waktu subuh itu munculnya bagian dari bulatan matahari. Muncul sedikit bagian daripada matahari, tidak harus baru, muncul sedikit. Kau itu ada matahari baru sedikit, berarti sudah habis keluar waktu subuh. Gitu sekarang orang nyingoknya itu keluar sedikit aja gitu. Orang nyingoknya. Nah, maka kita dibantu dengan adzan dibantu karena sudah ada perhitungan tersendiri berkaitan dengan ilmu falak, ada jamnya, ada waktunya, ada menitnya bahkan di situ. Itu membantu kita, tapi jangan buta kita tentang ini, wajib kita harus mengetahui tentang masuknya waktu dan keluarnya waktu. Paham sampai sini? Itu secara simpel kita membahas tentang masuknya waktu sholat dan keluarnya waktu sholat. Maka dari itu, kalau misalkan azan tak kunjung datang, mungkin mau ketiduran, mati lampu, tidak kedengaran. Ya itulah butuhnya kita ilmu di sini. Oh, masuk waktu ini sudah. Kalau ada jam gampang masih. Ini ganti jam juga. Nah, di sini kita butuh ilmu masuk waktu sholat dan keluar waktu sholat. Nah, maka dari itu, kalau memang sudah masuk waktu, boleh sah melakukan sholat walaupun azan belum daftar, karena kita lah paham kapan masuk waktu dan kapan keluar waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang kita bahas saat ini, insya Allah. Mudah-mudahan kedepannya kita akan melanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bermajelis ini mudah-mudahan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, pikirannya untuk memahami ilmu agama, untuk memahami ilmu keabsahan ibadah kita sehari-hari, dan mudah-mudahan dapat mengamalkannya menjadi amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin.